Lepaskan, Bu. Cepat lepaskan. Ini bukan gelang emas biasa. Bisikan ibu tukang urut dengan panik ketakutan. Aku kira gelang ini hadiah tanda sayang dari suami dan ibu mertuaku, karena aku hamil cucu pertama mereka. Tapi ternyata, aku salah besar. Gelang ini bukan untuk melindungiku, tapi untuk... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam rumah terasa begitu pengap siang itu, padahal kipas angin di langit-langit ruang tengah sudah berputar dengan kecepatan penuh. Kalisa duduk bersandar di sofa empuk yang biasanya menjadi tempat favoritnya untuk bersantai. Namun hari ini, sofa itu terasa seperti hamparan batu yang keras dan tidak nyaman. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisnya yang tertutup anak rambut. Helaan napasnya terdengar berat, seolah paru-parunya kesulitan menangkap oksigen yang ada di sekitarnya. Usia kandungannya baru memasuki bulan kelima, tetapi beban yang dirasakannya sungguh tidak wajar. Rasanya bukan seperti sedang mengandung janin mungil yang lucu, melainkan seperti sedang memanggul beban batu besar yang mengikat pinggangnya sepanjang waktu. Dokter kandungan yang memeriksanya minggu lalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Janinnya sehat, detak jantungnya normal, dan posisi bayi pun bagus. Namun, naluri Kalisa sebagai seorang calon ibu mengatakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang perlahan menggerogoti tenaga dan semangat hidupnya dari dalam. Setiap pagi, Kalisa bangun dengan tubuh yang rasanya remuk redam, seakan semalaman ia habis berlari mengelilingi kota tanpa henti. Wajahnya di cermin tampak semakin tirus, tulang pipinya menonjol tajam, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Yoga, suaminya, selalu berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa itu hanyalah bawaan bayi. Yoga bilang bahwa ibunya dulu juga mengalami hal yang sama saat mengandung. Namun, Kalisa merasa ini berbeda. Rasa lemas ini bukan sekadar kelelahan fisik biasa. Ada rasa dingin yang menjalar di tulang belakangnya setiap kali matahari mulai terbenam, dan rasa itu semakin menjadi-jadi saat ia sendirian di rumah besar ini. Rumah yang dibeli Yoga setahun lalu itu memang luas dan mewah, tetapi seringkali terasa terlalu sunyi, seolah dinding-dindingnya menyimpan ribuan rahasia yang tidak boleh didengar oleh penghuninya. Karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa pegal dan lemas yang menyiksa, Kalisa memutuskan untuk memanggil tukang urut. Ia teringat pada Maksumi, seorang wanita parubaya yang tinggal di kampung sebelah. Maksumi dikenal memiliki tangan yang dingin dan pijatan yang menyembuhkan. Banyak tetangga yang merekomendasikannya, terutama untuk ibu hamil yang sering mengalami pegal-pegal. Kalisa berharap sentuhan tangan Maksumi bisa sedikit meringankan beban tubuhnya dan membuat peredaran darahnya kembali lancar. Siang itu, Maksumi datang dengan membawa tas anyaman berisi botol-botol minyak urut racikannya sendiri. Penampilan Maksumi sangat sederhana, wajahnya teduh dengan kerutan-kerutan halus yang menandakan banyaknya pengalaman hidup yang telah ia lalui. Proses pemijatan pun dimulai di dalam kamar tidur utama. Kalisa berbaring menyamping, membiarkan Maksumi membalurkan minyak hangat beraroma serai ke punggung dan kakinya. Awalnya, pijatan itu terasa begitu nikmat. Otot-otot Kalisa yang kaku perlahan mulai kendur. Rasa hangat dari minyak meresap ke dalam pori-pori kulit, memberikan sensasi nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Maksumi memijat dengan telaten. Sesekali bertanya apakah tekanannya terlalu kuat atau tidak. Kalisa hanya menggeleng pelan sambil memejamkan mata, menikmati momen relaksasi yang langka itu. Suasana kamar hening, hanya terdengar suara gesekan kulit dan napas teratur Kalisa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Maksumi mulai memijat bagian lengan kiri Kalisa, gerakan tangannya tiba-tiba terhenti. Kalisa yang sedang memejamkan mata langsung membukanya karena merasa aneh. Ia menoleh dan melihat Maksumi sedang menatap pergelangan tangannya dengan mata melotot. Wajah wanita tua itu yang tadinya tenang kini berubah pucat pasi, seolah darah di wajahnya tersedot habis seketika. Tubuh Maksumi gemetar hebat, dan tangannya yang memegang lengan Kalisa terasa dingin seperti es. Kalisa bingung melihat reaksi tukang urutnya itu. Ia mengikuti arah pandang Maksumi dan menyadari bahwa wanita itu sedang menatap gelang emas antik yang melingkar manis di pergelangan tangannya. Gelang itu memiliki ukiran rumit berbentuk naga yang melilit, dengan mata naga yang terbuat dari batu merah delima kecil. Dengan nada suara yang bergetar hebat dan penuh ketakutan, Maksumi berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Bu, ini gelang apa?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi nada bicara Maksumi membuat bulu kuduk Kalisa meremang seketika. Kalisa mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana yang tiba-tiba menjadi tegang. Ia mengangkat tangannya sedikit, memperlihatkan gelang itu lebih jelas.
Dengan polos ia menjawab, "Ini gelang pemberian suami dan ibu mertuaku sebagai hadiah, karena aku mengandung anak dan cucunya." "Bagus kan, Mak?" katanya. "Ini emas tua peninggalan leluhur." Mendengar jawaban Kalisa, bukannya menjadi tenang, Maksumi justru semakin ketakutan. Ia melepaskan pegangannya dari tangan Kalisa seolah baru saja menyentuh bara api. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari pakaian. Matanya liar menatap sekeliling kamar, seolah sedang mencari jalan keluar atau mewaspadai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Napasnya memburu, dan keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Kalisa bangun dari posisinya, duduk di tepi ranjang dengan perasaan bingung bercampur cemas. Ia tidak mengerti mengapa gelang cantik itu bisa membuat Maksumi bereaksi sedemikian rupa. Maksumi kembali mendekat dengan langkah ragu-ragu. Ia mencondongkan wajahnya ke dekat telinga Kalisa, lalu berbisik dengan suara yang sangat lirih namun penuh penekanan. "Lepaskan gelang itu, Bu, itu bukan gelang biasa. Itu gelang pemakan janin." Kalisa tersentak hebat mendengar kalimat itu. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan keras. Ia menatap wajah Maksumi, mencari tanda-tanda kebohongan atau gurauan, tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan dan ketakutan yang mendalam. Kata-kata "pemakan janin" terus terngiang di kepalanya, berputar-putar menciptakan rasa mual yang mendadak. Kalisa, yang masih dalam kondisi syok, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Namun, rasa takut yang ditularkan oleh Maksumi begitu kuat hingga membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, Kalisa mencoba menarik gelang itu dari pergelangan tangannya. Biasanya gelang itu cukup longgar dan mudah dilepas pasang. Namun kali ini, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Kalisa menariknya, gelang itu seolah mengecil dan mencengkeram erat pergelangan tangannya. Kulit di sekitar gelang itu memerah, dan rasa panas menjalar cepat ke seluruh lengan kirinya. Kalisa meringis kesakitan, tetapi ia terus mencoba menariknya sekuat tenaga. Maksumi yang melihat itu langsung maju membantu. Tangan tua Maksumi berusaha mencongkel gelang itu, bibirnya komat-kamit merapalkan doa-doa yang tidak dimengerti Kalisa. Saat Maksumi berhasil sedikit melonggarkan gelang itu dari kulit Kalisa, kejadian mengerikan pun terjadi. Dari celah sempit antara gelang dan kulit, tiba-tiba keluar cairan hitam pekat yang berbau sangat amis, seperti bau darah yang sudah membusuk berhari-hari. Cairan itu menetes ke spray putih dan meninggalkan noda hitam yang langsung melebar. Kalisa berteriak histeris karena rasa perih yang luar biasa menyengat kulitnya, seolah-olah gelang itu memiliki gigi-gigi kecil yang sedang menggigit dagingnya. Di tengah kepanikan itu, pandangan Kalisa menangkap sesuatu di sudut kamar, dekat pintu lemari yang terbuka sedikit. Sebuah bayangan hitam tinggi besar berdiri di sana, diam tak bergerak, namun sepasang mata merah menyala menatap tajam tepat ke arah perut buncit Kalisa. Maksumi yang juga melihat bayangan itu langsung jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas tak berdaya. Ia menunjuk ke arah sudut kamar dengan tangan gemetar, mulutnya terkunci rapat saking takutnya. Kalisa merasa dunia sanya berputar. Rasa sakit di lengan, bau amis yang menyengat, dan sosok mengerikan di sudut kamar itu membuat kesadarannya perlahan memudar. Ia ingin lari, ingin menyelamatkan bayinya, tetapi kakinya terasa lumpuh. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup berdampingan dengan bahaya yang mengancam nyawa buah hatinya sendiri. Gelang yang ia banggakan sebagai tanda cinta suami dan mertuanya ternyata adalah petaka yang perlahan membunuh harapannya. Dalam sisa kesadarannya yang mulai kabur, Kalisa berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil bayinya, meski ia harus melawan kekuatan yang tidak masuk akal sekalipun. Suara pintu depan yang terbanting keras membuat Kalisa tersentak kembali ke alam sadar. Bayangan hitam di sudut kamar itu lenyap seketika, seiring dengan suara langkah kaki berat yang mendekat cepat ke arah kamar tidur. Pintu kamar terbuka lebar, menampilkan sosok Yoga yang berdiri dengan napas terengah-engah dan wajah merah padam. Yoga menatap pemandangan di dalam kamar itu dengan mata nyalang. Ia melihat Kalisa yang menangis sambil memegangi pergelangan tangannya yang memerah, dan Maksumi yang terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat pasi. Tanpa bertanya apa yang terjadi, Yoga langsung melangkah masuk dan menarik lengan Maksumi dengan kasar, memaksanya berdiri. Yoga membentak Maksumi dengan suara menggelegar yang membuat dinding kamar seolah bergetar. Ia menuduh Maksumi telah menyakiti istrinya dan melakukan hal-hal syirik di rumahnya. Maksumi mencoba menjelaskan dengan suara terbata-bata tentang gelang itu dan bayangan hitam yang ia lihat, tetapi Yoga tidak mau mendengar sepatah kata pun. Ia menyeret wanita tua itu keluar dari kamar, lalu terus menyeretnya hingga ke pintu depan rumah. Kalisa yang masih lemas berusaha mengejar, memohon agar Yoga tidak kasar pada orang tua, namun suaminya itu seperti kerasukan setan amarah. Yoga melempar tas anyaman Maksumi ke halaman,
lalu mendorong wanita tua itu keluar pagar sambil mengancam akan memanggil polisi jika Maksumi berani menginjakan kaki di rumah ini lagi. Setelah mengusir Maksumi, Yoga kembali masuk ke kamar dan menghampiri Kalisa. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berubah drastis menjadi lembut dan penuh kekhawatiran, sebuah perubahan ekspresi yang justru membuat Kalisa merasa ngeri. Yoga duduk di samping Kalisa, mengambil tangan kiri istrinya, dan memeriksa gelang yang masih melingkar di sana. Bekas cairan hitam dan bau amis itu sudah hilang entah kemana, hanya menyisakan kulit yang sedikit lecet. Dengan lembut namun tegas, Yoga membenarkan posisi gelang itu, memutarnya sedikit agar ukirannya kembali presisi. Ia menatap mata Kalisa dalam-dalam dan berkata bahwa Maksumi hanyalah orang tua kampung yang sudah pikun dan sering berhalusinasi. Yoga meyakinkan Kalisa bahwa gelang itu adalah benda suci keluarga yang akan melindungi ibu dan janin dari gangguan roh jahat, bukan sebaliknya. Kalisa hanya diam, tidak berani membantah meski hatinya berteriak kencang menolak semua ucapan suaminya. Ia melihat ada kilatan aneh di mata Yoga saat pria itu mengelus gelang emas tersebut, seolah ada obsesi yang tersembunyi di balik tatapan sayangnya. Kalisa memilih untuk menyimpan ketakutannya sendiri, menyadari bahwa ia kini sendirian di rumah ini tanpa ada yang bisa dipercaya. Ia teringat tatapan mata merah dari bayangan hitam tadi, dan rasa dingin kembali merambat di punggungnya. Mulai saat itu, Kalisa tahu ia harus waspada. Cinta dan kepercayaan yang ia miliki untuk suaminya mulai retak, digantikan oleh benih-benih kecurigaan yang mulai tumbuh subur. Malam harinya, suasana rumah terasa semakin mencekam. Lampu-lampu kristal di ruang tengah yang biasanya memberikan kesan hangat, kini terasa suram dan redup. Bel pintu berbunyi, menandakan kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Itu adalah Ibu Darmi, ibu mertua Kalisa. Wanita parubaya itu masuk dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. Penampilannya selalu rapi dan elegan, mencerminkan status sosial yang tinggi. Di tangannya, ia membawa sebuah rantang susun berbahan keramik mahal. Ibu Darmi langsung menuju ke ruang makan dan memanggil Kalisa serta Yoga untuk bergabung. Dengan gerakan yang anggun, Ibu Darmi membuka rantang itu dan mengeluarkan sebuah botol kaca berisi cairan kental berwarna coklat tua. Bau jamu yang sangat menyengat langsung memenuhi ruangan saat tutup botol itu dibuka. Baunya aneh, perpaduan antara aroma rempah yang kuat dan bau anyir yang membuat perut Kalisa mual seketika. Ibu Darmi menuangkan cairan itu ke dalam gelas dan menyodorkannya tepat di depan wajah Kalisa. Ia berkata bahwa ini adalah ramuan khusus yang ia buat sendiri dari resep leluhur untuk menguatkan kandungan Kalisa. Ibu Darmi bercerita panjang lebar tentang betapa sulitnya mencari bahan-bahan ramuan ini, dan bagaimana ia harus mempuasainya selama 3 hari 3 malam agar khasiatnya maksimal. Kalisa menatap gelas itu dengan ragu. Instingnya berteriak untuk menolak, apalagi setelah kejadian mengerikan tadi siang. Ia mencoba menolak dengan halus, beralasan bahwa ia masih kenyang atau takut berlawanan dengan vitamin dari dokter. Namun, Ibu Darmi tidak menerima penolakan. Wajahnya yang tadi tersenyum berubah menjadi dingin dan kaku. Ia mendesak Kalisa untuk meminumnya sekarang juga, di hadapannya, agar ia bisa tenang memastikan cucunya mendapat nutrisi terbaik. Yoga yang duduk di sampingnya juga ikut mendesak, mengatakan bahwa ibunya sudah bersusah payah dan tidak baik menolak rezeki serta niat baik orang tua. Terhimpit oleh tekanan dari 2 orang yang paling berpengaruh di rumah itu, Kalisa akhirnya mengangkat gelas tersebut dengan tangan gemetar. Ia mendekatkan gelas itu ke bibirnya, menahan napas agar tidak mencium baunya yang menusuk. Kalisa berpura-pura meminumnya, namun sebenarnya ia hanya membasahi bibirnya sedikit. Rasanya sangat pahit dan sepat, meninggalkan rasa panas di ujung lidah. Saat Ibu Darmi dan Yoga lengah karena sedang berbicara tentang bisnis, Kalisa dengan cepat menuangkan sebagian besar isi gelas itu ke dalam pot tanaman hias besar yang berdiri di sudut ruang makan, tepat di belakang kursinya. Ia melakukan gerakan itu dengan sangat cepat dan hati-hati, memastikan tidak ada tetesan yang jatuh ke lantai. Setelah itu, ia kembali meletakkan gelas yang sudah kosong di meja sambil berpura-pura menyeka mulutnya dengan tisu, memasang ekspresi seolah ia baru saja menelan obat yang paling pahit di dunia. Ibu Darmi tampak puas melihat gelas yang kosong itu. Ia kembali tersenyum manis, mengelus kepala Kalisa, dan memuji menantunya sebagai istri yang penurut dan calon ibu yang baik. Setelah berbincang sebentar tentang persiapan kamar bayi, Ibu Darmi pun pamit pulang. Yoga mengantar ibunya sampai ke mobil, meninggalkan Kalisa sendirian di ruang makan. Kalisa segera berlari ke kamar mandi dan memuntahkan sisa cairan yang masih tertinggal di mulutnya. Ia berkumur berkali-kali hingga rasa pahit dan panas itu hilang, lalu menatap wajahnya di cermin. Ketakutan semakin nyata terlihat di matanya. Ia sadar bahwa ia baru saja selamat dari sesuatu yang buruk, tetapi ia belum tahu pasti apa itu. Keesokan paginya, Kalisa bangun lebih awal dari biasanya. Yoga masih tertidur pulas di sampingnya.
Dengan langkah pelan, Kalisa berjalan menuju ruang makan untuk mengambil air minum. Saat ia melewati pot tanaman hias tempat ia membuang ramuan jamu semalam, langkahnya terhenti mendadak. Matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Tanaman hias jenis monstera yang kemarin masih tumbuh subur dengan daun-daun hijau yang lebar dan segar, kini kondisinya sangat mengenaskan. Seluruh daunnya layu, berubah warna menjadi coklat kehitaman dan kering kerontang seolah-olah habis terbakar api. Batangnya yang kokoh kini lunglai dan membusuk, mengeluarkan bau tidak sedap yang samar. Tanah di dalam pot itu pun tampak menghitam dan merekah, seakan cairan yang disiramkan Kalisa semalam telah menyedot seluruh kehidupan dari tanaman malang tersebut. Kalisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir lolos. Tubuhnya gemetar hebat menyaksikan bukti nyata di depan matanya. Jika tanaman yang kuat saja bisa mati dalam semalam hanya karena terkena cairan itu, bagaimana dengan janin yang masih sangat rapuh di dalam rahimnya? Kalisa menyentuh perutnya dengan protektif. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Kini ia yakin 100%, tidak ada lagi keraguan sedikitpun. Kebaikan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Yoga dan Ibu Darmi hanyalah topeng untuk menutupi niat jahat mereka. Ada rencana busuk yang sedang dijalankan, dan Kalisa beserta bayinya adalah target utamanya. Di tengah keheningan pagi itu, Kalisa bersumpah ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati, karena satu langkah salah bisa berarti kematian bagi dirinya dan buah hatinya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang kian memuncak di dalam rumah mewah itu, meski di permukaan segalanya tampak tenang. Kalisa belajar untuk menyembunyikan detak jantungnya yang kerap berpacu cepat setiap kali berhadapan dengan Yoga atau Ibu Darmi. Pagi itu, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Kalisa akhirnya tiba. Yoga pamit untuk pergi keluar kota selama 2 hari demi mengurus proyek pembangunan hotel baru, sementara Ibu Darmi sedang pergi ke pertemuan sosialita yang tidak mungkin dilewatkannya. Kalisa berdiri di balik jendela, menatap mobil Yoga yang perlahan menghilang di balik gerbang besi tinggi yang memisahkan rumah mereka dengan dunia luar. Begitu suara mesin mobil benar-benar lenyap, keheningan yang mencekam langsung menyergap seisi rumah. Kalisa tahu ia tidak punya banyak waktu. Rasa takut masih mendominasi perasaannya, tetapi rasa ingin tahu dan naluri bertahan hidup jauh lebih kuat mendorongnya untuk bergerak. Ia harus menemukan bukti. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini sebelum terlambat. Target utama Kalisa adalah ruang kerja Yoga. Ruangan itu berada di lantai 2, di ujung lorong yang jarang dilewati. Sejak awal menikah, Yoga selalu melarang keras Kalisa untuk masuk ke ruangan itu dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan dan barang-barang berharga yang tidak boleh disentuh sembarangan. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu jati tebal yang kokoh dengan ukiran rumit yang memberikan kesan angker. Kalisa berdiri di depan pintu itu, tangannya gemetar saat merogoh saku celana kulot yang ia kenakan. Di sana tersimpan kunci cadangan yang berhasil ia curi dari gantungan kunci Yoga semalam, saat suaminya itu tertidur pulas karena kelelahan. Jantung Kalisa berdegup kencang seolah hendak melompat keluar dari rongga dadanya. Ia merasa seperti seorang pencuri di rumahnya sendiri, mengendap-endap takut ketahuan, padahal rumah itu kosong. Dengan gerakan perlahan dan hati-hati, Kalisa memasukkan anak kunci ke dalam lubang pintu. Terdengar bunyi klik pelan yang menggema di lorong sunyi saat kunci itu berputar. Kalisa menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu mendorong pintu berat itu hingga terbuka. Aroma kertas tua, tembakau, dan wewangian kemenyan yang samar langsung menyambut indera penciumannya. Ruangan itu gelap karena gorden-gorden tebal tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari masuk. Kalisa meraba dinding, mencari saklar lampu, dan menyalakannya. Cahaya lampu yang temaram menyinari ruangan yang dipenuhi oleh rak-rak buku tinggi dan sebuah meja kerja besar di tengah ruangan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah lemari besi kecil yang tampak sangat kokoh. Kalisa melangkah masuk, kakinya terasa berat saat menginjak karpet tebal yang meredam suara langkahnya. Kalisa mulai menggeledah meja kerja Yoga. Ia membuka laci-laci meja, membalikan tumpukan kertas, mencari apa saja yang mencurigakan. Awalnya, ia hanya menemukan berkas-berkas proyek, tagihan, dan surat-surat bisnis biasa. Namun, Kalisa tidak menyerah. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Perhatiannya tertuju pada laci paling bawah yang terkunci. Ia mencoba menggunakan kunci yang sama, tetapi tidak cocok. Kalisa panik, waktu terus berjalan. Ia teringat Yoga pernah menyimpan kunci kecil di dalam sebuah vas bunga hias di atas meja. Dengan terburu-buru, Kalisa merogoh ke dalam vas itu dan jari-jarinya menyentuh benda dingin berbahan logam. Benar saja, sebuah kunci kecil ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci tersebut. Di dalam laci itu, tidak ada dokumen perusahaan. Yang ada hanyalah sebuah kotak kayu tua berwarna gelap,
dan tumpukan map medis. Kalisa mengambil map paling atas dan membukanya. Matanya terbelalak membaca nama yang tertera di sana, Ratnasari. Itu adalah nama istri pertama Yoga. Kalisa membaca lembar demi lembar rekam medis itu dengan napas tertahan. Ratnasari dinyatakan meninggal dunia 5 tahun yang lalu karena komplikasi kehamilan mendadak. Penyebab kematiannya tertulis sebagai gagal jantung. Namun ada catatan kecil yang ditulis tangan dengan tinta merah di pojok kertas. Wadah rusak, janin diambil. Kalisa merasa mual. Ia segera membuka map kedua. Nama yang tertera adalah Dina Pertiwi, istri kedua Yoga. Tanggal kematiannya tepat 5 tahun sebelum kematian Ratna. Penyebab kematiannya pun serupa, meninggal saat hamil tua dengan catatan tangan yang sama mengerikannya. Pola itu begitu jelas terpampang di depan mata Kalisa. Setiap 5 tahun sekali, istri Yoga meninggal saat mengandung. Dan kini, 5 tahun setelah kematian Ratna, adalah giliran Kalisa. Tubuh Kalisa lemas, ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Fakta ini lebih mengerikan daripada dugaan apapun. Ternyata Yoga bukan sekadar duda yang nasibnya malang, melainkan pembunuh berdarah dingin yang menjadikan istri-istrinya sebagai pabrik tumbal. Dengan tangan yang semakin gemetar, Kalisa membuka kotak kayu tua yang ada di samping tumpukan map. Di dalamnya, terdapat benda-benda mistis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada potongan rambut, kain kafan kecil, dan foto-foto USG janin dari kedua mantan istri Yoga. Di dasar kotak itu, Kalisa menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Kalisa membuka buku itu. Halaman-halamannya berisi tulisan aksara Jawa kuno dan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya. Itu adalah buku perjanjian pesugihan. Di salah satu halaman, terdapat gambar sketsa gelang yang persis sama dengan yang melingkar di tangan Kalisa saat ini. Di bawah gambar itu tertulis keterangan, gelang pengikat sukma. Berfungsi sebagai penyalur energi kehidupan dari inang, ibu, dan benih, janin, kepada sang tuan abadi. Gelang tidak boleh dilepas sampai ritual panen raya selesai. Kalisa membaca baris demi baris perjanjian itu dengan air mata yang mulai menetes. Syarat untuk kekayaan yang tak habis 7 turunan adalah dengan menyerahkan darah daging sendiri, cucu pertama dari setiap periode 5 tahunan. Jika janin itu lahir, maka ia akan cacat atau mati muda, dan ibunya akan mati sebagai ganti nyawa. Namun jika janin itu diambil saat masih dalam kandungan pada malam keramat, maka kekayaan akan berlipat ganda. Kalisa menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hendak meledak. Ia merasa sangat bodoh telah mempercayai Yoga dan keluarganya selama ini. Gelang indah yang ia kira tanda cinta ternyata adalah alat penyedot nyawa. Tiba-tiba, Kalisa merasakan gelang di tangannya berdenyut panas, seolah bereaksi terhadap buku perjanjian yang sedang ia pegang. Rasa panas itu menjalar hingga ke bahu, membuatnya meringis kesakitan. Ia ingin melepasnya, membantingnya, dan lari sejauh mungkin. Namun ia ingat peringatan Maksumi, ia tidak boleh gegabah. Kalisa sadar ia sedang berada di sarang monster. Ia segera merapikan kembali semua berkas dan kotak itu ke posisi semula. Ia mengunci laci, meletakkan kembali kunci ke dalam vas, dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Saat ia melangkah keluar dan mengunci pintu ruang kerja itu kembali, Kalisa bukan lagi wanita yang sama. Rasa cintanya pada Yoga telah mati, berganti dengan tekad baja untuk bertahan hidup dan membalaskan dendam para wanita yang telah menjadi korban sebelumnya. Setelah penemuan mengejutkan di ruang kerja Yoga, Kalisa menyadari bahwa posisinya sangat terjepit. Ia tidak bisa melarikan diri begitu saja. Pagar rumah selalu terkunci rapat dan kuncinya dipegang oleh satpam kepercayaan Ibu Darmi yang berjaga 24 jam. Selain itu, setelah mengamati lebih teliti, Kalisa menyadari ada kamera pengawas kecil yang terpasang tersembunyi di beberapa sudut rumah, termasuk di ruang tamu dan halaman depan. Jika ia mencoba kabur, mereka pasti akan segera tahu dan menangkapnya. Yoga dan Ibu Darmi memiliki uang dan kekuasaan, sementara Kalisa kini hanyalah wanita hamil yang lemah dan sebatang kara di kota ini. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan bermain peran, menjadi apa yang mereka inginkan, sambil menyusun rencana serangan balik yang mematikan. Kalisa mulai mengubah sikapnya secara drastis. Ia tidak lagi menunjukkan wajah murung atau ketakutan. Sebaliknya, ia berpura-pura menjadi istri yang sangat patuh dan manja. Ketika Yoga pulang dari luar kota, Kalisa menyambutnya dengan senyuman hangat dan pijatan di bahu, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berpura-pura bahwa rasa sakit dan kecurigaannya sudah hilang. Ia mengatakan pada Yoga bahwa ia sudah merasa lebih baik dan ingin fokus pada kesehatan bayinya. Yoga tampak sangat lega melihat perubahan sikap Kalisa.
Ia mengira bahwa pengaruh gaib dari gelang dan ramuan ibunya sudah berhasil menundukkan kesadaran Kalisa sepenuhnya. Yoga bahkan memuji Kalisa, mengatakan bahwa ia semakin cantik dan bersinar, sebuah pujian yang kini terdengar menjijikan di telinga Kalisa. Sandiwara paling berat yang harus dijalani Kalisa adalah saat ritual minum jamu. Setiap malam, Ibu Darmi akan membawakan ramuan busuk itu. Kalisa harus berakting seolah ia meminumnya dengan nikmat. Ia mengembangkan trik baru. Ia selalu meminta izin untuk meminumnya di kamar sambil menonton televisi agar lebih rileks. Begitu pintu kamar tertutup, Kalisa segera berlari ke kamar mandi, menuangkan jamu itu ke dalam botol plastik bekas yang ia sembunyikan, lalu menyiram toilet agar terdengar suara air. Botol-botol berisi jamu itu kemudian ia selundupkan keluar satu persatu saat ia pergi membuang sampah di pagi hari, memastikan tidak ada bukti yang tertinggal di dalam rumah. Berkat sandiwara ini, kondisi fisik Kalisa perlahan membaik karena ia tidak lagi mengonsumsi racun tersebut. Namun ia harus tetap berpura-pura lemas di depan Yoga agar suaminya tidak curiga. Di sela-sela sandiwaranya, Kalisa mencari cara untuk menghubungi Maksumi. Ponsel utamanya pasti dipantau oleh Yoga, jadi ia tidak berani menggunakannya untuk menelpon. Kesempatan itu datang saat Kalisa meminta izin untuk berbelanja perlengkapan bayi di pasar tradisional, dengan alasan ingin mencari kain bedong yang bahannya lembut dan adem, yang konon hanya dijual di toko langganan Ibu Darmi. Ibu Darmi mengizinkan, namun ia menyuruh sopir pribadi untuk mengantar dan mengawasi Kalisa. Di pasar yang ramai dan padat itu, Kalisa memanfaatkan kelengahan sopir yang sedang sibuk memilih buah. Ia menyelinap ke lorong belakang pasar, tempat di mana pedagang rempah-rempah berjualan. Di sanalah ia bertemu dengan Maksumi yang sedang membeli bahan jamu. Pertemuan itu singkat dan penuh ketegangan. Kalisa, dengan napas terengah-engah dan mata waspada, menceritakan semua yang ia temukan di ruang kerja Yoga. Ia menceritakan tentang buku perjanjian, pola 5 tahunan, dan gelang yang ternyata adalah pengikat sukma. Maksumi mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk prihatin. Maksumi kemudian memegang tangan Kalisa erat-erat, menatap matanya dengan tajam. Wanita tua itu menjelaskan bahwa gelang tersebut tidak bisa dilepas paksa sekarang. Gelang itu sudah mengikat detak jantung janin dengan detak jantung Kalisa. Jika dilepas paksa atau dihancurkan sekarang, janin di dalam perut Kalisa akan ikut hancur. Satu-satunya cara untuk memutus kutukan itu adalah dengan membiarkan ritual penumbalan dimulai. Maksumi menjelaskan rencananya dengan suara berbisik agar tidak didengar orang lain. Kalisa harus ikut dalam ritual itu sampai tahap akhir. Saat energi gaib mulai terbuka untuk mengambil janin, saat itulah ikatan gelang akan melonggar karena sedang terjadi transfer energi. Di detik itulah Kalisa harus membalikkan keadaan. Maksumi memberikan sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan selama 7 malam. Air itu harus digunakan untuk menukar minyak ritual yang akan dipakai oleh Ibu Darmi. Minyak itu adalah kunci pembuka gerbang gaib. Jika minyak itu diganti dengan air doa, maka makhluk yang datang bukanlah pelindung mereka, melainkan akan murka karena merasa dipermainkan. Selain itu, Maksumi juga mengajarkan Kalisa sebuah bacaan doa khusus yang harus ia rapalkan terus-menerus di dalam hati selama ritual berlangsung. Doa itu berfungsi sebagai benteng gaib agar jiwa Kalisa tidak kosong dan tidak mudah dirasuki. Maksumi memperingatkan bahwa ini adalah pertaruhan nyawa. Jika Kalisa gagal atau ketakutan di tengah jalan, maka nyawanya dan bayinya tidak akan tertolong. Namun jika berhasil, maka kutukan keluarga Yoga akan hancur selamanya. Kalisa mengangguk mantap, menerima botol kecil itu dan menyembunyikannya di balik pakaian dalamnya. Ia siap. Ia bukan lagi domba yang menunggu disembelih, ia adalah induk harimau yang siap menerkam siapapun yang berani menyentuh anaknya. Kalisa kembali ke tempat sopir menunggu dengan wajah tenang, seolah ia baru saja dari toilet. Di dalam mobil, ia memegang perutnya, merasakan tendangan kecil dari bayinya. Tendangan itu memberinya kekuatan luar biasa. Sesampainya di rumah, Kalisa melihat Ibu Darmi sedang duduk di ruang tamu, tersenyum licik sambil membersihkan koleksi keris kecil miliknya. Kalisa membalas senyuman itu dengan senyuman yang tak kalah manisnya, namun di dalam hatinya, ia berbisik dingin, tunggu saja tanggal mainnya, Ibu. Kau pikir kau pemangsa di sini, tapi kau salah. Kau baru saja membangunkan musuhmu yang paling berbahaya. Malam itu, Kalisa tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, mengumpulkan tenaga untuk pertempuran akhir yang akan segera tiba. Malam itu hujan turun dengan derasnya, seolah langit sedang menumpahkan kesedihan yang tak terbendung ke atas bumi. Suara guntur sesekali menggelegar, memecah kesunyian malam dan membuat kaca-kaca jendela rumah besar itu bergetar. Kalisa masih terjaga di ranjangnya, matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sampingnya, Yoga tertidur pulas dengan napas yang terdengar berat dan teratur.
Kalisa memiringkan tubuhnya, menatap wajah suaminya dalam keremangan cahaya lampu tidur. Wajah itu tampak begitu tenang dan polos saat tidur. Jauh berbeda dengan kenyataan mengerikan yang disembunyikannya. Sulit bagi Kalisa untuk membayangkan bahwa pria yang sedang mendengkur halus di sebelahnya ini tega merencanakan kematian istri dan anaknya sendiri demi harta. Namun, fakta yang ia temukan di ruang kerja Yoga tidak bisa dibantah. Kalisa mengelus perutnya perlahan, membisikkan janji perlindungan kepada janin yang sedang tumbuh di dalamnya. Rasa haus tiba-tiba menyerang tenggorokan Kalisa. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkan Yoga. Dengan langkah kaki telanjang yang nyaris tanpa suara, Kalisa berjalan keluar kamar menuju dapur di lantai bawah. Rumah itu terasa begitu dingin malam ini, lebih dingin dari biasanya. Saat Kalisa menuruni anak tangga terakhir, ia mendengar suara percakapan samar dari arah ruang tengah. Langkahnya terhenti seketika. Siapa yang masih terjaga jam 2 pagi begini? Kalisa menajamkan pendengarannya. Suara itu milik Ibu Darmi. Penasaran dan curiga, Kalisa tidak jadi ke dapur. Ia justru mengendap-endap mendekati ruang tengah, bersembunyi di balik pilar besar yang memisahkan ruang makan dan ruang keluarga. Ibu Darmi sedang duduk di sofa tunggal menghadap jendela besar yang menampilkan kilatan petir. Ia memegang gagang telepon rumah dengan erat, punggungnya kaku dan tegang. Kalisa tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dari nada bicaranya, terdengar campuran antara ketakutan, keputusasaan, dan keserakahan yang mendalam. Ibu Darmi berbicara dengan seseorang di ujung telepon, suaranya pelan namun terdengar jelas di telinga Kalisa yang sudah waspada. Ibu Darmi mengatakan bahwa persiapan sudah hampir selesai, dan wadah sudah siap untuk dipanen. Kata, wadah, membuat jantung Kalisa mencelos. Ia tahu persis siapa yang dimaksud dengan wadah itu. Itu adalah dirinya. Ibu Darmi terus meyakinkan lawan bicaranya bahwa kali ini tidak akan ada kesalahan seperti kejadian 5 tahun lalu di mana janin sempat lahir namun cacat sebelum akhirnya meninggal. Kali ini, mereka akan mengambilnya langsung dari sumbernya, saat darah dan daging itu masih menyatu dengan inangnya. Kalisa membekap mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara isak tangis atau jeritan. Ia mendengar Ibu Darmi menyebutkan tentang sang tuan yang sudah tidak sabar meminta jatahnya. Ternyata, kekayaan melimpah yang dinikmati keluarga ini bukanlah hasil kerja keras atau warisan leluhur yang berkah, melainkan hasil kontrak darah dengan entitas gaib yang haus nyawa. Kalisa semakin merinding saat Ibu Darmi mulai membahas tentang Yoga. Terdengar suara Ibu Darmi meninggi, seolah sedang membantah lawan bicaranya. Ia mengatakan bahwa Yoga mulai goyah dan sering melamun, takut kalau suaminya itu akan membatalkan ritual di detik-detik terakhir. Namun, Ibu Darmi dengan cepat menambahkan bahwa ia sudah mengancam Yoga. Jika Yoga tidak menyerahkan istri dan anaknya, maka nyawa Yoga sendirilah yang akan diambil sebagai gantinya. Itu adalah klausul kontrak yang mengerikan, nyawa dibayar nyawa. Pembicaraan itu berlangsung cukup lama. Kalisa mendengar detail-detail mengerikan tentang bagaimana ritual itu akan dilaksanakan. Mereka membutuhkan darah segar dari rahim yang belum ternoda dosa kelahiran. Kalisa merasa kakinya lemas seperti jeli. Ia ingin lari kembali ke kamar, mengunci pintu, dan memblokir semua akses. Namun ia tahu itu percuma. Ia harus bertahan sedikit lagi. Setelah Ibu Darmi menutup telepon, Kalisa mendengar wanita tua itu menghela napas panjang, lalu bergumam sendiri. Gumamannya terdengar seperti mantra atau sumpah serapah. Ibu Darmi berkata bahwa ia tidak peduli siapa yang mati, asalkan ia tidak kembali hidup miskin dan dihina orang seperti masa mudanya dulu. Bagi Ibu Darmi, harta dan kehormatan semu lebih berharga daripada nyawa cucu kandungnya sendiri. Keesokan harinya, suasana di meja makan terasa sangat kaku. Yoga tampak lebih diam dari biasanya, wajahnya kusut dan matanya cekung, seolah ia tidak tidur semalaman. Ibu Darmi, sebaliknya, tampak sangat bersemangat. Ia terus-menerus menyuruh Kalisa makan yang banyak, menyodorkan berbagai lauk pauk ke piring Kalisa dengan senyum yang dibuat-buat. Kalisa memakan makanannya dengan perlahan, otaknya berputar mencari cara untuk memancing informasi atau setidaknya menggoyahkan mental mereka. Di tengah denting sendok dan garpu yang beradu, Kalisa tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menatap lurus ke arah Ibu Darmi. Dengan suara tenang dan datar, Kalisa bertanya tentang konsep karma. Ia bercerita seolah-olah baru saja membaca artikel tentang seorang ibu yang tega menyakiti anaknya demi uang, dan akhirnya ibu itu mati mengenaskan dimakan penyakit aneh. Wajah Ibu Darmi yang tadinya tersenyum langsung berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan tajam yang menusuk. Garpu di tangannya terjatuh ke piring, menimbulkan suara denting yang nyaring. Yoga tersedak minumannya, terbatuk-batuk sambil menatap Kalisa dengan panik. Ibu Darmi mencondongkan tubuhnya ke depan,
menatap Kalisa dengan mata yang memancarkan kemarahan tertahan. Dengan suara dingin ia berkata bahwa di dunia ini tidak ada karma bagi orang yang kuat. Karma hanya dongeng untuk menakuti orang-orang lemah dan miskin agar mereka tetap menerima nasib buruknya. Ibu Darmi menambahkan bahwa pengorbanan diperlukan untuk mencapai kejayaan, dan orang-orang seperti Kalisa, yang berasal dari keluarga biasa, seharusnya bersyukur bisa menjadi bagian dari kejayaan itu, meskipun hanya sebagai batu loncatan. Pernyataan itu keluar begitu saja dari mulut Ibu Darmi, seolah ia lupa sedang bersandiwara. Kalisa tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Ia berhasil memancing emosi Ibu Darmi, hingga wanita tua itu keceplosan. Kalisa menjawab dengan tenang bahwa ia percaya Tuhan tidak tidur, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya, entah sekarang atau nanti. Yoga buru-buru memotong pembicaraan, mencoba mengalihkan topik ke masalah cuaca atau rencana liburan mereka. Namun suasana sudah terlanjur rusak. Ketegangan menggantung tebal di udara. Ibu Darmi bangkit dari kursi dengan kasar, beralasan sakit kepala dan ingin istirahat di kamar. Sebelum pergi, ia sempat menoleh dan menatap perut Kalisa dengan tatapan lapar, lalu berkata bahwa 3 hari lagi mereka akan pergi ke villa untuk beristirahat, dan Kalisa harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Kalisa tahu apa arti beristirahat itu. Itu adalah kode untuk eksekusi. 3 hari lagi adalah malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap keramat bagi para penganut ilmu hitam. Waktu Kalisa semakin menipis. Setelah sarapan bubar, Kalisa kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan detak jantungnya yang berpacu. Ia tidak boleh takut. Ketakutan hanya akan membuatnya lemah dan mudah dikuasai. Ia mengingat kembali instruksi Maksumi. Ia harus kuat, ia harus berani menghadapi iblis itu langsung di sarangnya. Kalisa mengelus gelangnya yang terasa dingin. Benda ini adalah belenggu, tapi sebentar lagi akan menjadi senjata. Kalisa membulatkan tekadnya. Ia akan mengikuti permainan gila ini sampai akhir, dan ia akan pastikan bahwa yang hancur bukanlah dirinya, melainkan keserakahan yang telah merusak keluarga ini. Hari yang ditentukan pun tiba. Langit sejak pagi terlihat mendung, awan kelabu menggantung rendah seolah ingin menyentuh atap-atap rumah. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering di halaman dan menciptakan suara desis yang menyeramkan. Kalisa sudah bangun sejak subuh. Ia tidak bisa tidur sama sekali semalam. Pikirannya dipenuhi oleh rencana-rencana dan doa-doa. Ia telah mempersiapkan tas pakaiannya. Di antara tumpukan baju gamisnya yang sederhana, Kalisa menyembunyikan botol kecil berisi air doa pemberian Maksumi. Ini adalah senjata rahasianya, satu-satunya harapannya untuk membalikan keadaan. Namun, ia masih memiliki satu tugas penting yang harus dilakukan sebelum mereka berangkat, menukar minyak ritual milik Ibu Darmi. Kesempatan itu datang saat Ibu Darmi sedang sibuk memberikan instruksi kepada pembantu rumah tangga tentang cara merawat rumah selama mereka pergi. Tas tangan besar milik Ibu Darmi tergeletak begitu saja di meja konsol ruang tamu. Yoga sedang memanaskan mobil di garasi, suara mesinnya terdengar menderu-deru. Kalisa melihat sekeliling, memastikan tidak ada mata yang mengawasi. Dengan gerakan cepat seperti kilat, ia mendekati meja konsol itu. Tangannya yang gemetar membuka resleting tas kulit mewah milik mertuanya. Di bagian dalam, terselip sebuah botol kaca kecil berwarna hijau gelap dengan ukiran aneh di tutupnya. Kalisa mengambil botol itu dan membandingkannya dengan botol yang ia bawa. Bentuknya hampir identik, karena Maksumi sudah memperingatkan jenis botol yang biasa dipakai para dukun. Tanpa membuang waktu, Kalisa menukar kedua botol itu. Botol berisi minyak ritual asli yang berbau bangkai, ia masukkan ke dalam saku bajunya yang dalam, sementara botol berisi air doa, ia masukkan ke dalam tas Ibu Darmi di posisi yang sama persis. Jantung Kalisa berdegup kencang seakan mau meledak. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Baru saja ia menutup kembali resleting tas itu, terdengar langkah kaki mendekat. Kalisa segera mundur dan berpura-pura sedang merapikan hiasan bunga di meja sebelah. Ibu Darmi muncul dari balik lorong, menatap Kalisa dengan curiga. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan Kalisa di sana. Dengan senyum paling polos yang bisa ia buat, Kalisa menjawab bahwa ia hanya sedang mengagumi bunga yang layu dan berniat membuangnya. Ibu Darmi mendengus meremehkan, lalu menyambar tasnya tanpa memeriksa isinya lagi. Kalisa menghela napas lega, namun kakinya terasa lemas saking tegangnya. Perjalanan menuju villa dimulai. Yoga menyetir mobil, sementara Ibu Darmi duduk di kursi depan di sampingnya. Kalisa duduk sendirian di kursi belakang yang luas. Suasana di dalam mobil hening dan mencekam. Tidak ada musik, tidak ada percakapan ringan layaknya keluarga yang hendak pergi berlibur. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal dan deru mesin yang terdengar. Yoga menyetir dengan kaku, matanya terus menatap jalanan di depan,
tidak berani melihat ke kaca spion tengah untuk menatap Kalisa. Sesekali Kalisa melihat tangan Yoga mencengkeram setir dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, tanda bahwa pria itu sedang bergulat dengan rasa bersalah atau ketakutan yang besar. Namun, rasa takut Yoga kepada ibunya jelas lebih besar daripada rasa cintanya pada istri dan anaknya. Mobil mewah itu melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi perumahan pinggiran, lalu berubah lagi menjadi sawah-sawah yang membentang luas. Semakin lama, pemandangan di luar jendela semakin sunyi. Mereka mulai memasuki jalanan menanjak menuju daerah pegunungan. Hutan pinus dan pohon-pohon besar mulai mendominasi pemandangan di kiri kanan jalan. Kabut tipis mulai turun, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Udara di luar terasa semakin dingin, merembes masuk ke dalam mobil meski kaca tertutup rapat. Kalisa merasa seolah-olah mereka sedang berkendara menuju dunia lain, dunia yang terpisah dari realitas kehidupan manusia normal. Setiap kilometer yang mereka tempuh membawa Kalisa semakin dekat dengan maut. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam yang melelahkan, mobil akhirnya berbelok masuk ke sebuah jalan tanah berbatu yang sempit. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang tampak megah namun suram. Itu adalah villa keluarga Yoga. Dindingnya terbuat dari batu alam yang mulai berlumut, dengan pilar-pilar besar yang menyangga atap tinggi. Jendela-jendela besarnya tertutup rapat, tampak seperti mata raksasa yang sedang tidur. Halaman villa itu luas namun tidak terawat, dipenuhi ilalang tinggi dan pohon-pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai menyeramkan. Saat mobil berhenti di depan teras, sekawanan burung gagak hitam terbang berhamburan dari atap villa sambil mengeluarkan suara serak yang menyayat hati, seolah menyambut kedatangan mangsa baru. Kalisa turun dari mobil dengan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Angin gunung yang bertiup kencang langsung menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bau bunga Kamboja yang entah berasal dari mana. Yoga menurunkan barang-barang dari bagasi tanpa banyak bicara. Wajahnya semakin pucat saat melihat burung-burung gagak itu berputar-putar di atas kepala mereka. Ibu Darmi justru terlihat puas. Ia berdiri di teras villa, merentangkan tangannya seolah sedang menghirup energi dari tempat itu. Ia berkata bahwa tempat ini sempurna, energinya sangat kuat dan murni. Kalisa hanya diam, tangannya memegang perutnya erat-erat. Ia bisa merasakan janinnya bergerak gelisah, seolah ikut merasakan bahaya yang mengintai di balik dinding-dinding batu villa tua itu. Mereka masuk ke dalam villa. Interiornya dipenuhi perabotan kayu jati tua yang berdebu. Ada bau apek yang menyengat hidung, campuran antara bau kayu lapuk dan lembab. Di ruang tengah, tergantung sebuah lukisan besar yang menggambarkan leluhur keluarga Yoga dengan wajah-wajah yang keras dan tanpa senyum. Kalisa merasa seolah-olah mata-mata di lukisan itu bergerak mengikutinya kemanapun ia melangkah. Ibu Darmi langsung memerintahkan Yoga untuk membawa barang-barang ke kamar, sementara ia sendiri mulai sibuk mempersiapkan sesuatu di ruang belakang. Kalisa diantar ke sebuah kamar besar di lantai 2. Kamar itu memiliki tempat tidur berkelambu dengan tiang-tiang tinggi. Di sudut kamar, terdapat sebuah cermin besar setinggi manusia yang permukaannya sudah agak buram. Saat Kalisa masuk ke kamar itu dan menutup pintu, ia berjalan mendekati cermin besar itu untuk merapikan jilbabnya. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya, ia terkesiap kaget. Selama sepersekian detik, ia melihat pantulan wajahnya di cermin itu rata, tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Wajah itu kosong, hanya berupa kulit pucat yang mengerikan. Kalisa mundur selangkah, mengucek matanya, dan melihat lagi. Pantulan itu sudah kembali normal. Wajahnya yang cantik namun lelah kini terlihat jelas. Kalisa sadar itu bukan halusinasi semata. Itu adalah peringatan dari penunggu villa ini, bahwa tempat ini sudah dikuasai oleh kekuatan jahat yang siap memangsa identitas dan nyawanya. Malam mulai turun menyelimuti villa tua itu dengan kegelapan pekat. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lainnya, hanya keheningan absolut yang menekan gendang telinga. Kalisa duduk di tepi ranjang, menunggu saat-saat penentuan. Ia mengeluarkan tasbih kecil dari sakunya dan mulai berzikir, menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tahu, di lantai bawah, Ibu Darmi dan Yoga sedang mempersiapkan altar kematiannya. Kalisa memejamkan mata, memvisualisasikan wajah anaknya yang belum lahir, memberinya kekuatan. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan akan segera dimulai, dan Kalisa bersumpah ia tidak akan menjadi pihak yang kalah. Ia akan mengubah malam pengorbanan ini menjadi malam penghakiman bagi mereka yang telah bersekutu dengan iblis. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lewat 30 menit. Jarum jam di dinding kamar yang berdetak konstan terdengar, seperti hitungan mundur menuju kematian. Kalisa masih duduk di tepi ranjang dengan tasbih di tangannya, ketika pintu kamar diketuk dengan keras.
Bukan ketukan sopan layaknya tamu, melainkan ketukan yang menuntut dan memaksa. Sebelum Kalisa sempat menjawab, pintu sudah terbuka lebar. Ibu Darmi berdiri di ambang pintu, mengenakan kebaya hitam panjang dengan selendang merah tua yang melilit pinggangnya. Wajahnya dirias tebal, namun bukannya terlihat cantik, ia justru terlihat menyeramkan dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Di belakangnya, dua orang pembantu wanita yang bisu, Kalisa baru menyadari mereka tidak pernah bicara sejak tiba. Masuk membawa ember berisi air kembang dan seperangkat pakaian putih polos dari kain mori kasar. Ibu Darmi memerintahkan Kalisa untuk segera mandi dan membersihkan diri. Ia berkata bahwa tubuh Kalisa harus suci dari kotoran duniawi sebelum dipersembahkan kepada Sang Tuan. Kalisa menurut tanpa membantah. Ia digiring ke kamar mandi yang luas namun suram. Air di dalam ember itu terasa sedingin es, dipenuhi kelopak bunga mawar, melati, dan kenanga yang aromanya menusuk hidung. Saat para pembantu itu menyiramkan air ke tubuhnya, Kalisa menggigil hebat. Rasanya bukan seperti mandi untuk menyegarkan diri, melainkan seperti prosesi memandikan jenazah. Kalisa membiarkan mereka melucuti pakaiannya, namun ia menolak keras saat mereka mencoba melepas jilbab instan yang ia kenakan. Setelah perdebatan sengit lewat tatapan mata, Ibu Darmi akhirnya mengizinkan Kalisa tetap memakai penutup kepala sederhana yang senada dengan baju putih panjang itu, asalkan lehernya tetap terbuka untuk prosesi pengolesan minyak nanti. Setelah selesai mandi, Kalisa dikenakan gaun panjang berwarna putih polos yang potongannya mirip baju kurung, namun bahannya kasar dan kaku. Tidak ada perhiasan lain yang boleh menempel di tubuhnya, kecuali gelang emas berukir naga itu. Gelang itu kini terlihat semakin kontras di kulit Kalisa yang memucat kedinginan. Ibu Darmi menatap Kalisa dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan puas, seolah sedang menilai kualitas barang dagangan yang akan segera dijual. Tanpa banyak bicara, Ibu Darmi memberi isyarat agar Kalisa mengikutinya. Mereka berjalan keluar kamar, menelusuri lorong villa yang gelap dan hanya diterangi oleh beberapa lilin yang diletakkan di lantai. Bayangan mereka memanjang di dinding, menciptakan siluet-siluet aneh yang seolah hidup dan menari-nari mengikuti langkah kaki mereka. Mereka menuju ke sebuah pintu kayu besi di bagian belakang villa yang mengarah ke ruang bawah tanah. Tangga menuju ke bawah terbuat dari batu alam yang licin dan berlumut. Udara di sekitar tangga itu terasa berat dan berbau tanah basah bercampur asap kemenyan yang pekat. Kalisa melangkah turun dengan hati-hati, tangannya memegang perutnya seolah ingin melindungi bayinya dari atmosfer jahat yang semakin kuat. Di dasar tangga, terdapat sebuah ruangan luas tanpa jendela. Dindingnya terbuat dari batu bata merah yang tidak diplester. Di tengah ruangan, sebuah altar batu hitam berdiri kokoh, dikelilingi oleh belasan lilin merah yang menyala redup. Di atas altar itu, berbagai sesajen sudah tertata rapi, kepala kambing hitam, nampan berisi darah ayam cemani, dan tumpukan bunga 7 rupa. Yoga sudah menunggu di sana. Ia berdiri di samping altar dengan wajah yang sangat berantakan. Matanya merah dan bengkak, rambutnya acak-acakan, dan tangannya gemetar hebat. Saat melihat Kalisa masuk dengan pakaian serba putih, Yoga memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap istrinya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Namun ia terlalu pengecut untuk menghentikan semua ini. Ibu Darmi berjalan mendekati altar dan mulai membakar lebih banyak kemenyan di sebuah pedupaan kuningan. Asap putih tebal mengepul, memenuhi ruangan dan membuat mata terasa pedih. Ibu Darmi kemudian memerintahkan Yoga untuk mengikat tangan Kalisa ke tiang-tiang kecil yang ada di sisi altar. Yoga ragu-ragu, langkahnya tersendat saat mendekati Kalisa. Kalisa menatap mata suaminya lekat-lekat. Ia tidak memberontak saat Yoga meraih pergelangan tangannya. Dengan suara lembut namun menusuk, Kalisa berbisik, "Mas Yoga, ini anakmu. Darah dagingmu sendiri. Apakah kamu benar-benar tega membiarkan mereka memakannya?" Tangan Yoga berhenti bergerak. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia menatap perut Kalisa, lalu menatap ibunya dengan pandangan memohon. Melihat keraguan putranya, Ibu Darmi murka. Ia berjalan cepat dan menampar pipi Yoga dengan keras. Suaranya menggema di ruangan sunyi itu. Ibu Darmi membentak Yoga, mengingatkan bahwa jika ritual ini gagal, nyawa Yoga yang akan dicabut malam ini juga. Ancaman itu bekerja efektif. Dengan isak tangis tertahan, Yoga kembali melanjutkan tugasnya, mengikat tangan Kalisa dengan tali tambang kasar ke sisi altar. Kalisa kini berdiri terikat di depan altar pesugihan. Ia memejamkan mata, memblokir pemandangan mengerikan di depannya. Mulutnya tidak berhenti melantunkan doa-doa dan zikir yang diajarkan Maksumi. Ia memusatkan seluruh pikirannya pada Tuhan, memohon perlindungan dan kekuatan. Di sisi lain, Ibu Darmi mulai memukul sebuah gendang kecil yang terbuat dari kulit manusia. Iramanya lambat namun konstan, dung dung dung,
seirama dengan detak jantung yang semakin cepat. Ibu Darmi mulai merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti desisan ular. Suaranya melengking tinggi lalu merendah, memanggil nama-nama entitas kegelapan untuk hadir dan menerima persembahan. Saat mantra itu semakin cepat, gelang di tangan Kalisa mulai bereaksi. Logam emas itu terasa panas membara, seolah sedang ditempa api, dan Kalisa bisa merasakan denyutan menyakitkan yang menjalar dari gelang itu langsung ke rahimnya. Namun, Kalisa tetap bertahan, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan baliknya. Suasana di ruang bawah tanah itu berubah drastis dalam hitungan detik. Udara yang tadinya lembab dan apek kini menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Lilin-lilin yang mengelilingi altar berkedip-kedip liar, apinya berubah warna menjadi biru kehijauan. Dinding-dinding batu ruangan itu mulai bergetar pelan, menjatuhkan debu-debu dari sela-sela batu bata. Suara gemuruh rendah terdengar dari bawah lantai, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak naik dari perut bumi. Ibu Darmi semakin keras memukul gendangnya, matanya terbelalak putih semua, kesadarannya telah diambil alih oleh ekstase ritual. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut ruangan, merayap mendekati altar seperti asap yang memiliki kesadaran sendiri. Sosok gaib utama mulai memanifestasikan dirinya di atas altar. Bentuknya tidak jelas, hanya gumpalan asap hitam pekat yang menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit, dengan 2 titik merah menyala yang menyerupai mata. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau daging terbakar bercampur belerang, memenuhi ruangan membuat siapapun yang menciumnya ingin muntah. Yoga jatuh berlutut di lantai, menutup wajahnya dengan tangan, tidak berani menatap makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang membuat telinga berdenging, menuntut persembahan yang dijanjikan. Ibu Darmi, dengan suara yang bukan miliknya lagi, berteriak memerintahkan Yoga untuk segera melakukan penyegelan. "Segel dia. Berikan minyak itu," teriak Ibu Darmi sambil menunjuk ke arah Kalisa. Yoga, dengan tubuh gemetar hebat seperti orang yang terkena stroke, merogoh saku celananya dan mengeluarkan botol kecil yang diberikan Kalisa sebelumnya, botol yang Yoga kira berisi minyak ritual ibunya. Ia bangkit dengan susah payah, mendekati Kalisa yang masih terikat. Kalisa membuka matanya, menatap Yoga dengan tatapan tajam dan penuh keberanian. Tidak ada lagi rasa takut di sana. Kalisa terus merapalkan doanya semakin keras di dalam hati. Yoga membuka tutup botol itu dengan tangan gemetar, lalu meneteskan cairan bening di dalamnya ke dahi Kalisa, tepat di antara kedua matanya. Saat cairan itu menyentuh kulit Kalisa, reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan Yoga dan Ibu Darmi. Bukannya meresap dan membuat Kalisa pingsan seperti biasanya, cairan itu justru memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Terdengar suara mendesis keras, seperti air yang disiramkan ke minyak panas. Asap putih beraroma harum kasturi keluar dari dahi Kalisa, bertabrakan dengan asap hitam dari makhluk gaib itu. Makhluk itu tiba-tiba meraung dahsyat, suaranya mengguncang seluruh pondasi villa. Ia mundur menjauh seolah kesakitan, karena cairan yang diteteskan itu bukanlah minyak pengikat jiwa, melainkan air doa yang sangat panas bagi bangsa jin fasik. "Kau menipuku. Kau memberiku racun." Suara gema makhluk itu terdengar di kepala mereka semua. Kekacauan terjadi seketika. Guncangan di ruangan itu semakin hebat seperti gempa bumi lokal. Ikatan tali di tangan Kalisa yang sudah tua itu tidak kuat menahan guncangan dan sentakan tubuh Kalisa yang tiba-tiba mendapatkan tenaga ekstra. Dengan satu sentakan kuat sambil berteriak memanggil nama Tuhan, tali itu putus. Kalisa terbebas. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengangkat kakinya dan menendang altar batu di depannya sekuat tenaga. Nampan berisi darah dan kepala kambing terlempar jatuh, tumpah berserakan di lantai, merusak susunan sesajen yang sakral. "Perjanjian batal," teriak Kalisa lantang, suaranya menggema mengalahkan raungan makhluk itu. Bersamaan dengan hancurnya sesajen, gelang emas di tangan Kalisa tiba-tiba retak. Terdengar bunyi kerak yang nyaring, lalu gelang itu terbelah dua dan jatuh ke lantai batu dengan suara dentingan logam yang menyedihkan. Gelang itu berubah warna menjadi hitam legam seperti arang. Kalisa merasakan beban berat di tubuhnya hilang seketika, napasnya menjadi ringan. Makhluk gaib yang marah itu kini berputar liar di ruangan. Ia tidak bisa menyentuh Kalisa karena aura cahaya putih dari air doa itu melindunginya. Karena tidak mendapatkan mangsa yang dijanjikan, dan karena rumah persembahannya dirusak, makhluk itu menuntut ganti rugi. Ia memutar tubuh asapnya dan menerjang ke arah pemanggilnya, Ibu Darmi. Ibu Darmi menjerit histeris saat asap hitam itu membungkus tubuhnya. Ia mencoba memukul-mukul dengan gendangnya, tapi percuma. "Tuan, bukan aku. Anak itu yang salah. Ambil dia," teriak Ibu Darmi menyalahkan Kalisa. Namun makhluk itu tidak peduli. Perjanjian adalah perjanjian.
Jika tumbal utama tidak bisa diambil, maka nyawa pemanggil adalah gantinya. Tubuh Ibu Darmi terangkat ke udara, kakinya menendang-nendang tak berdaya. Yoga yang melihat ibunya diserang mencoba membantu, namun ia terpental ke dinding oleh gelombang energi tak kasat mata hingga pingsan seketika. Kalisa melihat ini adalah kesempatan satu-satunya untuk lari. Ia tidak menoleh lagi ke belakang untuk melihat nasib mertuanya. Ia berlari menuju tangga batu, langkahnya cepat dan pasti. Di belakangnya, suara teriakan Ibu Darmi berubah menjadi suara gurgling yang mengerikan, seolah nyawanya sedang disedot paksa keluar dari tenggorokan. Dinding-dinding lorong mulai retak, debu dan batu-batu kecil berjatuhan menimpa kepala Kalisa. Ia terus berlari naik, menembus pintu kayu besi, dan keluar ke lorong villa. Kalisa segera membanting pintu ruang bawah tanah itu, dan menguncinya dari luar dengan kunci palang besi besar yang ada di sana. Suara gedoran dan cakar dari balik pintu terdengar mengerikan, namun Kalisa tidak berhenti. Ia berlari keluar villa, menerobos kegelapan malam, menuju gerbang depan di mana ia berharap bantuan sudah datang. Keringat dan air mata bercampur di wajahnya, namun di dalam hatinya ada rasa lega yang luar biasa. Ia berhasil. Ia dan bayinya selamat dari malam jahanam itu. Kalisa berlari menerobos kegelapan malam dengan napas yang memburu hebat, seolah paru-parunya hendak meledak. Ia tidak berani menoleh ke belakang, meskipun telinganya masih menangkap suara gedoran mengerikan dari balik pintu ruang bawah tanah yang baru saja ia kunci. Suara teriakan histeris Ibu Darmi dan raungan Yoga yang memilukan perlahan mulai sayup-sayup tertelan oleh jarak dan suara angin gunung yang menderu kencang. Kalisa memacu kakinya sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang tidak beralas karena sandalnya terlepas saat ia menendang altar tadi. Kerikil tajam dan ranting-ranting kering di halaman villa melukai kulit kakinya, namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan ketakutan yang menjalar di seluruh saraf tubuhnya. Ia tahu ia belum benar-benar aman sampai ia keluar dari area villa terkutuk ini. Bayi di dalam kandungannya terasa bergerak gelisah, merespons adrenalin ibunya yang memuncak. Kalisa memegangi perutnya dengan satu tangan, sambil terus berlari sempoyongan menuju gerbang depan villa yang berjarak sekitar 200 meter dari bangunan utama. Suasana di halaman villa itu terasa hidup dengan cara yang salah. Pohon-pohon beringin tua tampak seolah menggerakkan dahan-dahannya untuk menghalangi langkah Kalisa, dan bayangan-bayangan abstrak menari-nari di sudut matanya. Namun, Kalisa terus melafalkan doa di dalam hatinya, menjadikan keyakinannya sebagai perisai tak kasat mata yang menghalau gangguan-gangguan halus itu. Cahaya bulan yang sempat tertutup awan tebal tiba-tiba menyembul sedikit, memberikan penerangan samar yang membantu Kalisa melihat jalan setapak berbatu di depannya. Saat Kalisa akhirnya mencapai gerbang besi tua yang berkarat, ia melihat sorot lampu senter yang menyilaukan dari arah jalan raya. Jantungnya berdegup kencang, takut jika itu adalah orang suruhan Ibu Darmi. Kalisa bersembunyi di balik pilar pagar, mengintip dengan waspada. Namun, kekhawatirannya sirna saat ia mendengar suara yang sangat ia kenal memanggil namanya dengan nada cemas. Itu suara Maksumi. Bersama Maksumi, terlihat beberapa orang berseragam polisi dan warga desa setempat yang membawa obor dan senter. Kalisa langsung keluar dari persembunyiannya, tubuhnya lemas ketika karena rasa lega yang luar biasa. Ia jatuh terduduk di tanah basah, menangis terseduh-seduh melepaskan segala ketegangan yang menumpuk selama berjam-jam. Maksumi segera berlari menghampiri Kalisa, memeluk tubuh wanita hamil itu dengan erat. Ia menyelimuti Kalisa dengan kain jarik yang dibawanya, menepuk-nepuk punggung Kalisa untuk menenangkannya. Kalisa dengan suara terbata-bata menunjuk ke arah villa, dan mengatakan bahwa mereka ada di ruang bawah tanah. Polisi yang dipimpin oleh seorang inspektur paruh baya segera bergerak cepat. Mereka membagi tim, sebagian menjaga Kalisa dan Maksumi di luar gerbang, sementara tim inti bersenjata lengkap masuk ke dalam area villa dengan didampingi oleh beberapa warga yang membawa perlengkapan pertolongan pertama. Kalisa menolak untuk dibawa pergi ke rumah sakit sebelum ia tahu pasti bahwa monster-monster itu tidak bisa lagi mengejarnya. Ia duduk bersandar di mobil polisi, matanya menatap nanar ke arah bangunan villa yang kini tampak sunyi senyap seperti kuburan raksasa. Di dalam villa, tim kepolisian bergerak dengan hati-hati. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dengan senter terarah ke depan. Udara di dalam villa terasa sangat berat dan dingin, membuat bulu kuduk para petugas berdiri meski mereka adalah orang-orang yang rasional. Bau amis darah dan bau gosong yang menyengat menuntun mereka menuju pintu kayu besi di belakang villa yang mengarah ke ruang bawah tanah. Inspektur polisi melihat kunci palang besi yang terpasang dari luar, tanda bahwa seseorang memang sengaja mengunci sesuatu, atau seseorang di dalamnya. Dengan aba-aba tegas, inspektur memerintahkan anak buahnya untuk membuka palang besi itu. Suara logam beradu dengan logam menggema nyaring di keheningan malam. Saat pintu berat itu terbuka, tidak ada monster atau makhluk gaib yang melompat keluar menyerang mereka.
Yang menyambut mereka hanyalah kepulan asap putih tipis sisa pembakaran kemenyan dan bau anyir yang membuat mual. Tim polisi menuruni tangga batu dengan senjata terarah, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, pemandangan yang mereka temukan di dasar ruangan membuat mereka semua terpaku di tempat, menahan napas karena ngeri. Ruangan itu berantakan luar biasa. Altar batu hancur berkeping-keping, dinding-dinding batu bata retak seolah baru saja diguncang gempa dahsyat, dan lantai ruangan dipenuhi oleh pecahan sesajen serta noda darah hewan yang mulai mengering. Di sudut ruangan, meringkuk dua sosok manusia yang kondisinya sangat mengenaskan. Itu adalah Ibu Darmi dan Yoga. Mereka tidak mati, setidaknya secara fisik. Ibu Darmi duduk bersandar di dinding dengan posisi tubuh kaku seperti patung batu. Matanya melotot lebar menatap langit-langit ruangan, mulutnya menganga lebar dalam ekspresi jeritan tanpa suara yang abadi. Wajahnya dipenuhi guratan ketakutan yang begitu mendalam, seolah ia baru saja melihat neraka dengan mata kepalanya sendiri. Kulitnya berubah menjadi abu-abu pucat, dan rambutnya yang tadi tertata rapi kini memutih seluruhnya dalam waktu semalam. Sementara itu, Yoga tergeletak di dekat kaki ibunya dalam posisi janin. Kondisinya setali 3 uang. Matanya kosong, menatap hampa ke satu titik, air liur menetes dari sudut bibirnya yang gemetar. Tim medis segera mendekat untuk memeriksa tanda-tanda vital mereka. Detak jantung mereka masih ada, napas mereka masih berhembus meski lemah. Tetapi tidak ada respon sama sekali saat petugas menyinari mata mereka dengan senter atau mencubit kulit mereka. Mereka mengalami katatonia total, sebuah kondisi kelumpuhan mental dan fisik di mana jiwa seolah-olah terputus dari raga. Inspektur polisi menggelengkan kepala, bingung melihat fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan logika investigasi biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada luka tusuk atau tembak. Seolah-olah mereka dihancurkan dari dalam oleh ketakutan mereka sendiri. Kabar penemuan itu segera disampaikan kepada Kalisa yang menunggu di luar. Mendengar bahwa Yoga dan Ibu Darmi ditemukan dalam keadaan hidup tapi kosong, Kalisa hanya mengangguk pelan. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makhluk itu telah mengambil apa yang menjadi haknya. Karena Kalisa berhasil membatalkan perjanjian dan melindungi janinnya dengan air doa, makhluk itu mengambil pembayaran dari pihak yang mengundangnya. Nyawa dibayar nyawa, jiwa dibayar jiwa. Ibu Darmi dan Yoga kini hanyalah cangkang kosong. Raga yang masih bernapas tapi jiwanya telah diseret paksa ke dimensi lain untuk menjadi budak abadi sang entitas kegelapan. Malam itu berakhir dengan sirene ambulans yang memecah kesunyian desa. Yoga dan Ibu Darmi diangkut ke rumah sakit daerah dengan penjagaan ketat. Kalisa juga dibawa untuk pemeriksaan medis demi memastikan kondisi bayinya. Saat tandu Yoga melewati Kalisa, entah itu hanya imajinasi atau nyata, Kalisa melihat tangan Yoga bergerak sedikit seolah ingin menggapainya. Namun matanya tetap kosong melompong. Kalisa memalingkan wajah, menutup pintu hatinya rapat-rapat. Tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi rasa cinta. Yang tersisa hanyalah rasa syukur karena ia dan anaknya telah memenangkan pertarungan hidup dan mati ini. Kalisa menatap langit timur yang mulai menampakkan semburat fajar. Cahaya matahari pagi yang hangat mulai menyinari wajahnya, menandakan berakhirnya malam panjang yang penuh mimpi buruk. Waktu berputar dengan cepat, menyembuhkan luka fisik meski meninggalkan parut di ingatan. 1 tahun telah berlalu sejak malam tragedi di villa terkutuk itu. Pagi ini, sinar matahari masuk dengan leluasa melalui jendela kaca besar sebuah toko roti yang ramai pengunjung. Aroma harum roti yang baru dipanggang, wangi vanila, dan manisnya kayu manis memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan menyenangkan. Di balik etalase kaca yang memajang berbagai macam kue cantik, Kalisa berdiri dengan celemek berwarna krem, tersenyum ramah melayani pelanggan yang antre. Wajahnya kini tampak jauh lebih segar dan berisi. Tidak ada lagi bayangan ketakutan atau tekanan batin yang dulu selalu menghantuinya. Matanya berbinar cerah, memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Di sudut ruangan toko roti itu, di dalam sebuah boks bayi yang nyaman, seorang bayi perempuan berusia 6 bulan sedang asyik bermain dengan mainan gigitannya. Bayi itu gemuk, sehat, dan memiliki pipi kemerahan yang menggemaskan. Namanya Kirana, yang berarti cahaya cantik. Kirana adalah bukti nyata kemenangan Kalisa. Bayi yang dulu hendak dijadikan tumbal itu kini tumbuh dengan limpahan kasih sayang dan doa. Setiap kali Kalisa lelah bekerja, ia hanya perlu menoleh ke arah Kirana, melihat tawa ompong putrinya, dan semua rasa lelah itu sirna seketika. Toko roti, dapur Kirana, ini adalah hasil kerja keras Kalisa membangun kembali hidupnya dari nol, menggunakan sisa tabungan pribadinya dan uang asuransi jiwa murni milik Yoga yang untungnya sah secara hukum dan tidak terkait dengan aset pesugihan. Berbicara tentang aset, proses hukum pasca kejadian di villa berjalan cukup rumit namun akhirnya selesai.
Penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa kejadian di villa adalah kecelakaan akibat keracunan gas halusinogen yang bocor dari tanah, sebuah penjelasan ilmiah yang dipaksakan untuk menutup kasus yang tidak masuk akal. Namun, investigasi keuangan yang menyusul kemudian membongkar fakta lain. Seluruh kekayaan keluarga Yoga dan Ibu Darmi terbukti merupakan hasil pencucian uang dari bisnis ilegal yang mereka gunakan sebagai kedok pesugihan. Pihak bank dan negara menyita hampir semua aset mereka. Rumah mewah, mobil-mobil, tanah, dan tentu saja villa tua itu. Villa itu sendiri akhirnya hancur terbakar habis seminggu setelah kejadian, dalam sebuah kebakaran misterius yang konon dipicu oleh sambaran petir tunggal di siang bolong. Warga desa percaya itu adalah cara alam membersihkan sisa-sisa energi jahat yang tertinggal. Nasib Yoga dan Ibu Darmi jauh lebih mengenaskan daripada sekadar bangkrut. Saat ini, mereka berdua ditempatkan di sebuah bangsal khusus di rumah sakit jiwa daerah, jauh dari keramaian kota. Dokter memvonis mereka mengalami kerusakan otak permanen dan gangguan jiwa berat. Mereka hidup dalam dunia halusinasi yang tidak pernah berhenti menyiksa. Hari ini, Kalisa memutuskan untuk mengunjungi mereka. Bukan untuk mengejek atau membalas dendam, melainkan untuk menutup lembaran masa lalunya secara paripurna. Ia ingin memastikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah benar-benar lepas dan memaafkan, bukan demi mereka, tapi demi ketenangan batinnya sendiri. Kalisa menitipkan Kirana pada pegawai kepercayaannya sebentar, lalu berkendara menuju rumah sakit jiwa tersebut. Suasana rumah sakit itu tenang, namun menyiratkan kesedihan yang mendalam. Kalisa berjalan menyusuri lorong panjang dipandu oleh seorang perawat. Saat tiba di depan kamar rawat bernomor 105, perawat itu membukakan pintu dan membiarkan Kalisa melihat dari kaca pengamat. Pemandangan di dalam sana sungguh menyedihkan. Ruangan itu bercat putih polos tanpa perabotan tajam. Ibu Darmi duduk di lantai, menghadap tembok, tangannya terus bergerak-gerak seolah sedang menghitung uang yang tidak ada. Mulutnya komat kamit merapalkan angka dan perintah-perintah kosong. Sesekali ia berteriak ketakutan sambil menutupi kepalanya, seolah sedang dipukul oleh tangan tak kasat mata. Sementara itu, Yoga duduk terikat di kursi roda di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering, tinggal tulang berbalut kulit. Matanya yang cekung menatap kosong ke arah jendela yang berteralis besi. Sesekali ia menangis tanpa suara. Air mata mengalir begitu saja membasahi pipinya yang kotor. Perawat menjelaskan bahwa setiap malam Jumat, mereka berdua akan berteriak-teriak histeris sampai suara mereka habis, seolah sedang disiksa oleh sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka sendiri. Kalisa menatap mantan suami dan mantan ibu mertuanya itu dengan tatapan datar. Rasa benci yang dulu membara kini telah padam, berganti dengan rasa iba. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari, keabadian, namun dalam bentuk penderitaan yang tak berujung. Mereka terperangkap dalam penjara pikiran mereka sendiri, disiksa oleh memori dan janji-janji iblis yang mereka sepakati dulu. Kalisa menghela napas panjang, lalu berbalik membelakangi kaca pengamat itu. "Saya sudah selesai, Sus. Terima kasih," ucapnya pada perawat dengan senyum tipis. Kalisa berjalan keluar dari gedung rumah sakit itu dengan langkah yang ringan. Udara di luar terasa begitu segar. Langit biru membentang luas tanpa awan. Kalisa meraba pergelangan tangan kirinya. Di sana, tidak ada lagi gelang emas berat yang mengikatnya. Hanya ada sebuah jam tangan kulit sederhana, dan sebuah gelang tali kecil buatan tangan yang lucu. Itu adalah simbol kebebasannya. Ia bukan lagi korban, ia bukan lagi menantu yang tertindas, dan ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah Kalisa, seorang ibu, seorang pengusaha, dan seorang wanita yang merdeka. Sesampainya kembali di toko roti, Kalisa langsung menggendong Kirana tinggi-tinggi. Bayi itu tertawa renyah, tangannya menggapai-gapai wajah ibunya. Kalisa mencium pipi gembul anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia berbisik pelan, "Kita akan hidup bahagia, Nak. Tanpa tumbal, tanpa syarat, hanya dengan kerja keras dan doa." Kalisa membawa Kirana keluar toko, duduk di bangku taman depan sambil menikmati sore yang indah. Ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Hidup terus berjalan, dan Kalisa bersyukur ia masih diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan yang indah ini. Kisah tentang gelang pemakan janin itu, kini hanyalah sebuah mimpi buruk masa lalu yang terkubur bersama abu villa yang terbakar. Kalisa telah belajar bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas permata atau tumpukan uang di brankas, melainkan nyawa, keluarga, dan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan senyum lebar, Kalisa menatap masa depan yang cerah menanti di depannya, siap menulis lembaran baru yang penuh dengan cahaya dan harapan. Cahaya dan harapan, 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 cahaya dan harapan,
pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan harapan, pencahaya dan